Halo semuanya, kali ini kita akan bahas materi mengenai melek investasi di usia muda. Seperti biasa, agar tidak bosan, silahkan siapkan cemilan, ngopi-ngopi juga boleh, biar nyaman dan gak ngantuk nih teman-teman. Baik, langsung saja kita mulai. Teman-teman, pernah dengar nggak? Katanya di umur 20-an itu penting banget buat mulai berinvestasi loh. Tapi nyatanya menabung aja susah dilakuin, apalagi investasi ya. Kan butuh modal gede tuh, terus bisa rugi juga. Nanti nggak bisa YOLO. Nah, kalau dengar kata investasi, yang terfikirkan pasti susah nih, takut rugi, atau nanti ajalah kalau udah mapan. Saran dan ajakan buat berinvestasi sejak dini akhirnya cuma diwacanakan dan dipertimbangkan aja. Apalagi ketika penghasilan belum mapan atau bahkan belum ada pemasukan sama sekali. Gimana mau investasi, tabung aja susah. Maka dari itu, investasi perlu direncanakan sejak dini. Tantangan utama anak muda di usia 20-an untuk masalah keuangan adalah bagaimana mereka mengeluarkan untuk spending pengalaman baru dibandingkan saving untuk keperluan jangka panjang. Usia 20-an adalah usia transisi dari remaja ke dewasa, di mana kita punya otoritas penuh terhadap diri kita sendiri, punya pekerjaan, dan bisa menafkahi diri sendiri. Belum ada tanggungan atau cicilan, dan mau menikmati hasil usaha, kerja dengan senang-senang, serta membeli pengalaman baru. Salah nggak sih? Enggak dong. Tapi, jangan lupa, kalau keuangan yang matang dan mapan itu perlu perencanaan sejak dini. Pemenuhan gaya hidup adalah faktor utama yang menjadikan generasi muda masih kesulitan dalam mengatur keuangan. Memenuhi gaya hidup nggak ada habisnya. Jangan jadikan konsep YOLO sebagai pembenaran terhadap gaya hidup konsumtif. Kita harus memikirkan masa depan dan kejar mimpi punya perencanaan keuangan yang mapan. Lalu, kenapa anak muda harus berinvestasi sih? Yang pertama nih, supaya menciptakan sumber keuangan baru. Berinvestasi memberikan kita kesempatan untuk menambah nilai atas uang kita. Ketika dana investasi kita menghasilkan bunga, bunga itulah yang menjadi keuntungan kita. Beda halnya dengan menabung, di mana uang kita hanya akan diam di bank dan tidak menambah nilai. Yang kedua, supaya kita bisa kejar mimpi punya rumah, mulai bisnis sendiri. Investasi bisa membantu kita untuk mewujudkan semua itu. Yang ketiga, supaya kita membuat uang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Dana yang kita investasikan akan menghasilkan uang tambahan dari bunga yang dihasilkan. Dari tambahan pemasukan tersebut, kita bisa menikmati hidup, melakukan hal yang kita inginkan. Misalnya, traveling, melanjutkan pendidikan, atau modal membangun bisnis. Yang keempat, menyiapkan masa tua. Akan ada waktunya kita harus pensiun dan berhenti dari dunia kerja. Tentunya kita harus mempersiapkan sumber pendapatan ketika kita sudah nggak produktif lagi. Kalau kita melakukan investasi dari muda, dana investasi dan keuntungannya bisa kamu nikmati setelah kita pensiun nanti. Nilai uang kita akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, buat kalian yang masih takut untuk berinvestasi, karena banyak banget nih mitos-mitos yang bikin ragu. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng mitos dan fakta seputar investasi supaya lebih paham. Ada beberapa mitos tentang investasi yang banyak beredar nih. Yang pertama, investasi itu harus punya modal besar loh. Faktanya, investasi bisa dilakukan dari angka 100.000 kok. Reksadana bisa jadi pilihan investasi awal sebagai pemula. Mitos kedua nih, investasi itu resikonya besar loh. Tingkat resiko dalam berinvestasi dapat diatur berdasarkan jenis produk yang diinvestasikan. Semakin tinggi resiko yang diambil, semakin tinggi pula keuntungan yang bisa diraih. Jadi jangan khawatir ya, sesuaikan dengan profil resiko kalian masing-masing. Yang ketiga nih, banyak penipuan dalam investasi. Akhir-akhir ini banyak kabar di media sosial mengenai investasi bodong yang berujung penipuan. Sebagai investor pemula, kamu disarankan untuk memilih pengelola investasi yang sudah terbukti dan terdaftar di OJK tentunya, sehingga memiliki keabsahan dalam hukum dan undang-undang.
Jangan percaya kalau kamu diiming-imingi janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat, karena investasi itu sifatnya maraton dan jangka panjang. Mitos yang keempat yaitu mulai investasi ribet loh. Enggak kok. Sekarang banyak perusahaan fintech dan marketplace yang menawarkan fitur-fitur untuk kemudahan berinvestasi. Cukup dengan menanamkan dana seminimal mungkin dan dapat dicairkan kapan saja. Ditambah lagi informasi mengenai investasi sudah banyak, mulai dari jenisnya, cara memulainya, baik buruknya, mitos, dan fakta seperti apa yang Mimin jabarkan. Kita cukup merubah persepsi dan yakin bahwa apa yang diinvestasikan akan memberikan hasil yang menguntungkan. Terus, bagaimana cara memulai investasi nih? Setiap jenjang usia punya kebutuhan dan tuntutan finansial yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemilihan produk investasi harus cermat dilakukan sesuai dengan usia dan kebutuhan. Sebagai investor pemula, kita bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama, menyusun rencana dan tujuan jangka panjang. Dengan mengetahui kapan kita ingin mendapatkan keuntungan, kita akan tahu berapa dana yang harus dikeluarkan dan jenis produk investasi yang harus kita ambil. Yang kedua, atur besaran dana yang ingin diinvestasikan. Persentase besaran dana yang dapat kita keluarkan untuk investasi berkisar dari 20% sampai 40% dari pendapatan yang kita dapat. Kita harus pastikan bahwa kebutuhan primer sudah tercukupi sebelum melakukan investasi ya. Yang ketiga, pilih produk investasi sesuai tujuan keuangan kita. Pilihlah produk investasi dengan resiko yang sesuai dengan karakter kita dan kesanggupan dan dana kita tentunya. Selanjutnya, jenis investasi yang cocok untuk anak muda nih. Yang pertama, ada emas. Sampai sekarang, investasi emas masih menjadi investasi yang populer di masyarakat. Emas pun cocok untuk para investor yang memiliki preferensi faktor resiko rendah dan tahan terhadap laju inflasi. Jika dibandingkan dengan investasi lainnya, investasi emas tergolong sebagai investasi yang mudah dicairkan. Investasi yang kedua yaitu deposito berkala. Investasi deposito cocok untuk investor pemula yang masih mencari resiko kerugian rendah. Walaupun kelihatannya sama seperti tabungan, tapi deposito punya pilihan jangka waktu tertentu sehingga uang yang disimpan tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Bunga yang diberikan oleh pihak bank juga biasanya lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa, sehingga bisa jadi pilihan investasi yang menguntungkan. Yang ketiga ada reksadana nih. Investasi ini pasti sering kalian dengar karena cocok untuk investor yang punya modal kecil yang dapat dilakukan mulai dari 100.000. Di investasi reksadana, dana investasi yang terkumpul dari para investor akan dikelola oleh manajer investasi. Resiko kerugian ataupun keuntungan yang didapat akan dibagi secara rata kepada seluruh investor. Besar kecilnya keuntungan ataupun resiko yang kita dapat tergantung dari jenis reksadana yang kita pilih. Jadi, pastikan kita memilih perusahaan investasi yang tepat sejak awal, di mana perusahaan tersebut telah memiliki reputasi dan dapat diandalkan. Yang keempat, ada surat berharga negara. Dikenal dengan surat utang negara, investasi ini menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup diminati masyarakat. Nggak hanya memberi keuntungan untuk kepentingan negara, tapi menguntungkan para investor atau pembelinya baik individu maupun perusahaan. Investasi ini cocok buat kamu yang punya modal kecil dan gak mau mengambil resiko besar. Jenisnya pun banyak, seperti obligasi, saving bonds retail, suku retail, dan suku tabungan negara. Untuk membelinya, kita harus update jadwal-jadwal pemesanannya ya. Yang kelima, ada saham nih. Investasi saham adalah bukti bahwa kamu turut menyertakan modal di dalam suatu perusahaan. Nggak perlu modal besar untuk berinvestasi di saham dan memiliki bukti kepemilikan atau sebuah perusahaan atau badan usaha. Sebagai pemilik perusahaan, kamu akan mendapatkan pembagian hasil atau dividen secara berkala. Meskipun punya potensi mendapatkan keuntungan yang nggak terbatas, resiko dalam berinvestasi saham sangat tinggi karena harga saham bisa naik ataupun turun setiap saat. Yang keenam, investasi properti. Melakukan investasi di properti membutuhkan modal yang sangat besar karena membutuhkan perawatan serta biaya pajak yang tinggi. Namun,
Di balik modal yang besar, investasi ini menjanjikan keuntungan yang besar pula, karena harga tanah dan rumah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, properti punya resiko yang rendah karena pergerakan nilai properti tidak sensitif seperti investasi saham. Sayangnya, properti tidak dapat dicairkan dengan cepat karena butuh waktu untuk menjualnya. Pilih investasi dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan kita. Investasi juga tidak harus melulu tentang uang kok. Ada 2 konsep perencanaan keuangan. Yang pertama adalah defense, di mana kita menyiapkan bekal investasi dan proteksi diri untuk masa depan dengan penghasilan yang dimiliki. Yang kedua adalah offense, di mana kita mencari cara untuk meningkatkan skill atau memilih investasi supaya income bertambah. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan ya waktu terbaik untuk investasi nih? Ya, hari kemarin. Lalu, kapan waktu terbaik selanjutnya ya? Ya, hari ini. Untuk itu, yuk mulai investasi sejak dini. Bisa hubungi kita ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!